Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Peter Prayuda di channel CCTV. Saudara dikasih Tuhan, untuk bulan-bulan yang lalu di tahun 2020 kita sudah banyak membahas tentang doktrin iman Kristen. Ada berbagai macam tema yang sudah kita bahas selama berbulan-bulan di era pandemi COVID-19 ini. Di tahun yang baru, di bulan yang pertama tahun 2021 ini, saya akan menyampaikan renungan singkat untuk setiap tema dan juga diakhiri dengan doa. Dan di edisi yang pertama ini, saya akan membacakan teks firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Ini merupakan undangan Tuhan Yesus, undangan yang sangat terkenal. Tuhan berfirman kepada kita sekalian, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku." Ini adalah undangan Tuhan untuk semua orang tanpa terkecuali, untuk semua orang, semua golongan, semua suku bangsa. Ini adalah undangan Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu. Tuhan Yesus Kristus sang penghapus dosa. Datangnya Yesus, Tuhan yang roh itu, yang transenden itu, yang sesungguhnya tidak terlihat itu ke dunia, datang menjadi manusia dalam diri Yesus itu tujuannya adalah untuk menghapus dosa dunia, untuk menjadi juru selamat, supaya dia menjadi Allah yang dikorbankan mengganti hukuman kita, supaya dia Allah yang menjadi manusia itu mati menggantikan kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sangat mengetahui, dan memang dia maha tahu bahwa semua orang bisa mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun kita, tanpa terkecuali, baik orang kaya, berpangkat, pejabat tinggi, maupun orang sederhana seperti kita. Firman ini menunjukkan dan sekaligus mendeklarasikan kemahakuasaan Tuhan, otoritas Tuhan atas semua persoalan hidup manusia, atas kehidupan umat manusia. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan berotoritas. Pada waktu Tuhan Yesus berfirman yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat." Dan dia berkata juga, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pada waktu berfirman ini, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang berbeban berat karena peraturan, karena hukum, karena undang-undang, karena statuta, karena perintah agama. Ini terutama karena perintah agama yang membelenggu hidup mereka. Seharusnya perintah agama itu memerdekakan, membebaskan umatnya dari dosa dan dari keterpurukan. Tetapi nyatanya pada waktu itu Yesus melihat bahwa mereka bukan sedang dimerdekakan, tetapi sedang dibelenggu. Peraturan-peraturan agama waktu itu justru mempersulit dan menambah beban penderitaan hidup. Tokoh-tokoh agama justru mempraktekkan bisnis agama sehingga mereka makin kaya raya dengan memaksakan hukum dan peraturan agama kepada pemeluk-pemeluknya. Letih, lesu, dan berbeban berat artinya adalah orang-orang itu merasakan beratnya hukum Taurat dan tradisi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang merasa beratnya beban dosa. Mungkin orang itu berusaha mati-matian untuk taat kepada Tuhan, tetapi ia sadar bahwa mereka tidak mampu untuk membebaskan dari belenggu dan jerat dosa. Ini membuat mereka takut kepada Allah dan hidupnya makin berat. Untuk anggota masyarakat inilah firman Tuhan ini memberikan undangan yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat." Untuk umat Tuhan yang menderita karena perlakuan tidak adil, untuk umat manusia yang mengalami kesulitan kehidupan, baik ekonomi, dikhianati, ditipu,
perlakuan tidak adil dan sebagainya, Tuhan memberikan undangan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Untuk orang-orang yang seperti inilah Tuhan Yesus mengundang. Kita semua diundang, dan saudara juga diundang untuk datang pada Yesus. Bukan datang ke gereja, bukan datang pada pendeta, bukan datang pada baptisan, bukan datang kepada harta uang dan sebagainya, bukan pula datang pada pejabat. Saudara kasih Tuhan, Yesus berjanji akan memberikan kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah rest. Dalam bahasa aslinya, kata aku di dalam kalimat ini ditekankan. Yesus ingin mengatakan bahwa Yesuslah yang sanggup memberikan kelegaan, dan hanya Yesus yang sanggup memberikan kelegaan itu. Saudara kasih Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sebenarnya terjemahan yang berbeda. Terjemahan yang sesungguhnya, yang tepat harusnya, kamu akan mendapat istirahat untuk jiwamu, untuk nyawamu, dan untuk hidupmu. Ayat 28 dan 29 ini bisa kita lihat bahwa kita hanya bisa mendapat kelegaan kalau Yesus memberikannya dalam anugerahnya kepada kita. Jika kita, usia berapapun, pekerjaan apapun, hartawan maupun bukan, berilmu maupun bukan, siapapun kita bisa mengalami ketakutan, kita bisa mengalami kekhawatiran, kita bisa mengalami sulit tidur, kita bisa mengalami cemas dan kecemasan, kita bisa mengalami ketakutan akan kematian. Siapa yang tidak pernah takut menghadapi kematian? Bahkan sakit sedikit pun kita harus segera lari ke dokter atau ke rumah sakit. Semua orang mengalami takut itu. Namun firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Undangan Tuhan ini untuk kita semua yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus Tuhan telah mengalahkan kecemasan, telah menaklukkan keletihan, kelesuhan, bahkan alam maut telah Tuhan taklukkan. Saudara kasih Tuhan, apakah saudara yang dimaksudkan Tuhan mendapat undangan ini? Apakah saudara mengalami letih, lesu, dan berbeban berat? Apapun beban saudara, mungkin memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021, di bulan yang pertama ini, di minggu-minggu awal ini, saudara mungkin mengalami kecemasan, mengalami kebingungan, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, karena tidak tahu akan sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung. Mungkin saudara juga mengalami letih, lesu, dan berbeban berat karena kehidupan yang tidak menentu. Saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Yakinlah bahwa ketika saudara datang pada Yesus, memenuhi undangan firman ini yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada saudara. Sambutlah dia, terimalah dia, dan biarlah firman-Nya bertahta, menguasai, memimpin hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan video ini, untuk mendengarkan janji Tuhan ini, yang mendengarkan undangan Tuhan Yesus, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan Engkau berjanji memberikan kelegaan, Engkau berjanji memberikan ketenangan, Engkau berjanji memberikan damai sejahtera, Engkau berjanji memberikan sukacita yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, yang melampaui setiap pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengar video ini, kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan istirahat di waktu malam, Engkau memberikan energi, kepenuhan, keteguhan, kekuatan di waktu siang, supaya imannya terus bertumbuh, supaya Engkau memberikan jalan keluar atas hidupnya, dan Engkau menopang hidupnya. Jikalau ada di antara umat-Mu yang mendengar, menyimak video ini di hari-hari mendatang, dan mereka mengalami jalan buntu, Tuhan, Engkau berjanji memberikan jalan keluar kepada mereka atas hidupnya, atas persoalannya, atas pergumulannya. Kiranya Tuhan menjawab doa
yang kami panjatkan ini. Karena kami berdoa kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.